Di balik keindahan Gunung Galunggung, tersembunyi sebuah kutukan tua. Tentang seorang raja yang menolak mendengar. Tentang seorang putri yang dijadikan tumbal. Dan tentang seekor naga purba, yang hingga hari ini masih terjaga dalam diam. Ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah peringatan yang terkubur dalam tanah, dan bisa bangkit kapan saja. Di tanah Pasundan yang dahulu dikenal karena kesuburannya, hiduplah sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Salaka. Dikelilingi oleh pegunungan, hutan lebat, dan sungai-sungai jernih yang dipercaya sebagai aliran suci, kerajaan ini menjadi pusat kemakmuran dan kehidupan. Rakyat hidup damai di bawah kepemimpinan seorang raja yang dipuja karena kebijaksanaannya, Prabu Mundingwangi. Ia adalah pemimpin yang disegani kawan dan lawan, dikenal arif dan adil, serta sangat mencintai rakyatnya. Namun, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Ada satu wilayah di kerajaan itu yang selalu dijaga jaraknya oleh siapapun. Sebuah gunung sunyi di sebelah timur, yang oleh para tetua disebut dengan nama berbisik. Galunggung. Konon, gunung itu bukan gunung biasa. Ia adalah tempat bersemayam makhluk kuno, seekor naga purba bernama Naga Galuga. Tidak banyak yang tahu seperti apa wujudnya, sebab siapapun yang mencoba mencarinya tak pernah kembali. Tapi para pendeta tahu, dan mereka menyimpan kisah itu seperti menyimpan api dalam sekam. Galuga bukan sembarang naga. Ia adalah penjaga keselarasan alam, pelindung tanah dan langit Pasundan. Ia tidur di dalam perut gunung, bersembunyi dalam sunyi, dan hanya akan bangun bila alam terganggu oleh keserakahan manusia. Maka rakyat pun mematuhi larangan turun-temurun. Jangan pernah mendekati lereng timur gunung itu. Jangan berisik, jangan menggali, dan jangan membawa darah bangsawan ke sana. Tapi zaman telah berubah, dan larangan lama seringkali dianggap sebagai dongeng semata. Prabu Mundingwangi memiliki satu-satunya buah hati yang sangat ia cintai, Dewi Salira, seorang putri dengan paras jelita seperti bulan purnama, dan tutur kata yang lembut seperti angin pagi. Kecantikannya membuat banyak pangeran dari negeri seberang berlomba-lomba mengajukan pinangan. Tapi bukan hanya manusia yang terpikat oleh pesonanya. Makhluk halus, penghuni alam gaib, bahkan entitas tak bernama pun memperhatikan Salira. Ia menjadi cahaya yang bersinar terlalu terang di tengah dunia yang penuh bayangan. Dan di balik senyumannya, ia menyimpan keresahan. Sebab sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Dewi Salira berdiri di tengah padang tandus, angin panas bertiup kencang, dan langit memerah. Dari balik kabut tebal, muncul sosok raksasa bersisik hijau kehitaman. Ia adalah seekor naga yang begitu besar hingga tanah bergetar saat ia melangkah. Matanya menyala seperti bara, dan suaranya bergema hingga menghancurkan langit. Naga itu mendekatinya perlahan, lalu berkata dengan suara yang dingin dan mengancam. Saat darah bangsawan menyentuh tanah laranganku, kehancuran akan dimulai. Dunia akan terbakar, dan aku akan bangkit. Salira terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Keesokan paginya, Dewi Salira menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Ia berharap akan mendapat jawaban yang menenangkan. Tapi Prabu Mundingwangi hanya tertawa kecil dan mengelus kepala putrinya. Itu hanya bunga tidur, Salira. Jangan terlalu dipikirkan. Mimpi tidak bisa menyakiti kita. Namun sang putri tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia merasa ada yang tidak beres. Bunga tidur tidak seharusnya meninggalkan bekas luka di hati. Dan jauh di lubuk jiwanya, ia tahu itu bukan mimpi biasa. Itu adalah peringatan. Tapi siapa yang akan percaya pada seorang gadis muda ketika seorang raja saja telah menutup mata dan telinganya? 3 hari setelah mimpi itu, datanglah rombongan megah dari seberang lautan. Kereta emas, panji-panji bergoyang ditiup angin, dan tabuhan gendang perang menyambut kedatangan Pangeran Langitpura, pewaris takhta dari negeri Arawa. Ia tampan, gagah, dan karismatik. Dengan percaya diri, ia melamar Dewi Salira di hadapan Prabu Mundingwangi dan seluruh istana. Lamaran itu diterima dengan gegap gempita. Kerajaan Salaka akan memperkuat kedudukannya melalui pernikahan ini. Tapi, satu hal yang membuat semua orang terkejut, sang pangeran meminta agar upacara pernikahan dilangsungkan di lereng timur Gunung Galunggung. Alasannya, karena di sanalah letak batu perjanjian tua yang dianggap suci oleh bangsanya.
Prabu Mundingwangi, yang silau oleh kebesaran negeri Arawa, mengiyakan permintaan itu tanpa berpikir panjang. Saat kabar itu tersebar ke seluruh penjuru istana, Resi Wiraatmaja, pendeta istana yang paling tua dan paling bijaksana, datang tergesa-gesa ke singgasana. Dengan tubuh gemetar dan napas terburu, ia bersujud di hadapan raja. Paduka raja, jangan lakukan itu. Jangan gelar upacara di tanah terlarang. Lereng timur Gunung Galunggung bukan tempat perayaan, tapi tempat kutukan. Suasana di ruangan itu mendadak hening. Namun Prabu Mundingwangi, yang kini mulai terpikat kekuasaan dan harga diri, hanya menggeleng pelan. Aku telah berjanji pada calon menantuku, Resi. Ini soal kehormatan kerajaan. Dan dengan kalimat itu, suara peringatan pun tenggelam oleh ego seorang raja. Hari pernikahan pun tiba. Langit biru membentang di atas kerajaan, dan rakyat Salaka berpakaian terbaik mereka. Ratusan orang naik ke lereng gunung, membawa sesaji, bunga, dan gamelan yang tak henti ditabuh. Di bawah pohon tua yang menjulang, altar pernikahan dihiasi kain putih dan emas. Dewi Salira duduk tenang di sisi altar, wajahnya pucat, namun bibirnya tetap diam. Ia merasa sesuatu sedang mengawasinya dari balik kabut. Ketika upacara hendak dimulai, awan di langit tiba-tiba berubah kelam. Angin berhenti, burung-burung diam, dan dari kejauhan, terdengar suara bergemuruh, seperti suara raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Tanah bergetar, altar pernikahan bergoyang, para tamu mulai panik. Musik berhenti, dan semua mata menatap ke arah kawah gunung. Retakan besar terbuka perlahan, menganga seperti mulut yang hendak menelan dunia. Dari dalamnya muncul asap tebal, panas, dan mengandung bau belerang yang menyengat. Lalu, dari celah itu muncul sosok besar berwarna hijau kehitaman, bersisik tajam, bermata merah menyala. Naga Galuga telah bangkit. Raungannya menggema hingga membuat telinga berdengung. Dan suaranya bagaikan petir yang menyayat langit. Siapa yang berani mencemari tanah suciku dengan darah bangsawan? Aku telah bersumpah, dan kalian melanggarnya. Semua yang hadir terdiam, terpaku antara ketakutan dan keheranan. Beberapa lari, sebagian terjatuh, dan sisanya hanya bisa menatap naga itu dengan mata membelalak. Prabu Mundingwangi berdiri di barisan depan, menatap makhluk itu dengan wajah pucat pasi. Dalam sekejap, segala kebesaran, keberanian, dan kejayaannya menghilang, lenyap, musnah oleh satu kenyataan. Legenda itu nyata. Naga itu nyata. Kutukan itu nyata. Dan kini, mereka telah menyentuh tanah yang seharusnya tak pernah dijamah. Sang raja ingin berkata sesuatu, ingin meminta ampun, tapi lidahnya keluh, tubuhnya membeku, dan hatinya jatuh ke dalam jurang penyesalan. Tanpa aba-aba, Naga Galuga menerjang altar pernikahan dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Para pengawal mencoba menghalangi, tapi tubuh mereka terlempar seperti daun kering tertiup badai. Satu hembusan nafas sang naga menciptakan pusaran angin panas yang membuat tenda-tenda pernikahan terbakar. Dewi Salira menjerit, tapi sebelum siapapun bisa menolong, cakar naga mencengkeram tubuhnya. Dalam sekejap, ia terangkat ke udara, tubuhnya terbungkus api dan asap, lalu menghilang di telan kabut hitam. Jeritan sang putri menggema di lereng gunung, lalu sunyi. Sang ayah hanya bisa menatap ke langit, ke arah di mana putrinya terakhir kali terlihat, namun yang tersisa hanyalah kepulan asap dan bau hangus. Prabu Mundingwangi jatuh berlutut. Kedua tangannya menggenggam tanah, tubuhnya gemetar. Ia bukan lagi Raja Agung, bukan pemimpin perkasa, bukan tokoh yang dielu-elukan. Ia hanyalah seorang ayah, yang kehilangan anaknya karena kesombongan sendiri. Naga Galuga menunduk, menatap sang raja dengan sorot mata yang penuh dendam. Lalu, dari mulutnya keluar suara berat dan jelas, seperti guntur yang berbicara. Wahai manusia tamak, yang membungkam suara alam dan meludahi warisan leluhur, kini lihatlah. Aku kutuk tanahmu. Aku kutuk kerajaanmu. Aku kutuk darah keturunanmu. Dari abu kesombonganmu, akan tumbuh kehancuran yang tak bisa kau hentikan. Setelah kutukan itu diucapkan, Gunung Galunggung meletus. Bukan sembarang letusan, tapi ledakan maha dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Batu panas berhamburan dari kawah, awan panas meluncur cepat ke kaki gunung, dan lahar merah menyapu apapun yang dilaluinya. Desa-desa terbakar.
Sungai-sungai berubah jadi lumpur mendidih. Teriakan rakyat menggema ke seluruh penjuru, saling bertabrakan dengan suara bumi yang meraung marah. Kerajaan Salaka yang megah, dalam satu malam, lenyap dari peta dunia. Yang tersisa hanyalah kawah yang terus mengepulkan asap dan tanah hitam yang tak lagi ditumbuhi apapun. Di tengah kehancuran itu, Resi Wiraatmaja, yang tubuhnya telah lemah namun rohnya masih menyala, menulis kata-kata terakhir di dinding sebuah gua batu. Ketika kekuasaan melawan alam, kehancuran menjadi mahkota. Ia tahu waktunya hampir habis. Tapi ia juga tahu, kelak akan ada orang yang menemukan kata-kata itu. Sebab kutukan naga tak hanya tertuju pada masa kini, tapi juga pada masa depan. Resi meninggal dengan senyum kecil, seolah ingin berkata, "Sudah kukatakan." Batu tempat ia menulis menjadi tempat keramat bagi sebagian penduduk yang berhasil menyelamatkan diri, satu-satunya saksi bisu kebodohan yang diwariskan dari kesombongan manusia. Dan sejak hari itu, gunung yang sebelumnya hanya disebut Galuga, tempat naga tidur, mulai dikenal sebagai Galunggung. Dalam bahasa setempat, artinya mendekati kehancuran. Nama itu hidup dari mulut ke mulut, dituturkan sebagai peringatan bahwa di balik keindahan alam, ada kekuatan yang tak boleh ditantang. Gunung itu tak pernah sepenuhnya diam. Ia bergemuruh, menggetarkan tanah tiap beberapa dekade, seakan naga Galuga masih gelisah di dalam perut bumi. Dan siapapun yang tinggal di sekitarnya, akan selalu diingatkan bahwa tanah yang mereka injak pernah berdarah, dan mungkin akan berdarah lagi. Sejak hari kelam itu, banyak orang bersumpah tak lagi akan menginjak lereng timur Gunung Galunggung. Tapi malam hari adalah kisah lain. Di malam-malam tertentu, terutama ketika hujan turun disertai petir di kejauhan, terdengar suara samar dari dalam perut gunung. Bukan suara gempa, bukan angin, tapi ratapan, seperti tangis perempuan muda yang memanggil nama ayahnya berulang kali. Para tetua percaya, itu adalah suara arwah Dewi Salira, terperangkap dalam dimensi gaib, dikurung oleh kutukan naga Galuga. Ia tak bisa keluar, tak bisa bereinkarnasi, tak bisa tenang. Ia terjebak di antara dunia manusia dan dunia makhluk kuno. Dan setiap kali ia menangis, kabut turun menutupi desa-desa di kaki gunung, seolah menyembunyikan dunia dari kesedihannya. Konon, naga Galuga belum sepenuhnya tidur kembali. Ia hanya bersembunyi di dalam kawah, menggulung tubuh raksasanya di balik batu dan magma. Tapi jiwanya tetap terjaga, waspada. Ia menanti satu hal, waktu. Setiap 100 tahun, ketika bulan memerah dan langit menjadi sepi dari bintang, kekuatan naga itu perlahan kembali. Alam menjadi gelisah. Hewan-hewan turun gunung tanpa sebab. Tanah terasa hangat, meski musim hujan. Dan di malam itu, jika ada darah bangsawan yang menodai tanah gunung sekali lagi, maka naga Galuga akan bangkit, bukan untuk memperingatkan, tapi untuk menghancurkan. Ada yang bilang, keturunan Prabu Mundingwangi masih hidup. Tidak di istana, tidak di kota besar. Tapi di antara rakyat biasa, menyamar, berpindah-pindah, bersembunyi dari sejarah. Mereka membawa warisan rahasia, sebuah cincin kerajaan yang dulu dikenakan raja. Cincin itu dipercaya punya ikatan spiritual dengan tanah Galunggung. Jika disentuhkan ke tanah kawah, baik sengaja maupun tidak, akan membangkitkan naga Galuga dari tidurnya. Hingga kini, cincin itu belum ditemukan. Tapi para pemburu artefak, penjaga leluhur, bahkan makhluk gaib, terus mencarinya. Sebab cincin itu bukan hanya kunci naga, tapi juga kunci masa depan tanah Pasundan. Karena itulah, orang-orang tua di desa sekitar selalu mengingatkan. Jangan berjalan ke lereng timur ketika kabut turun tiba-tiba. Jangan membunyikan lonceng, jangan menyalakan api besar, dan jangan membawa barang peninggalan kerajaan ke arah gunung. Kabut yang turun bisa jadi bukan hanya embun, tapi jelmaan napas naga. Ia menunggu. Ia mengintai. Ia tidak pernah melupakan kutukannya. Beberapa pendaki yang nekat dan tidak percaya legenda, ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Matanya terbuka lebar menatap langit, dan mulutnya terus menggumam. Putri, naga, tanah berdarah, kata-kata yang mengguncang siapapun yang mendengarnya. Dan itulah asal-usul Gunung Galunggung. Bukan hanya gunung berapi. Bukan sekadar gejala alam. Ia adalah penjaga kutukan, tempat tertanamnya dendam seekor naga kuno dan jiwa seorang putri yang terampas dari dunia.
Tanahnya menyimpan abu kerajaan yang hancur oleh kesombongan, dan udaranya mengandung bisikan dari masa lalu yang belum selesai. Bagi mereka yang percaya, Galunggung adalah peringatan. Bagi mereka yang tidak, ia adalah awal dari bencana kedua. Maka, jika suatu hari kau berdiri di lereng gunung itu, dan tanah tiba-tiba terasa berdenyut di bawah kakimu, ingatlah kisah ini. Sebab di balik kabut, naga masih terjaga.